Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Kami percaya Tuhan boleh menyatakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal ke-21 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian yang baru saja kita baca yang berbicara tentang perumpamaan ya, dua orang anak, di mana anak yang pertama itu diminta tolong oleh orang tuanya untuk pergi bekerja di ladang dan berkata iya. Tetapi anak yang pertama ini tidak berangkat. Dan anak yang kedua juga diminta tolong oleh ayahnya, tapi dia berkata tidak. Tetapi di tengah waktu begitu ya, dia bergumul, "Kenapa kok aku berkata tidak?" Akhirnya dia sadar, dia menyesal begitu ya, dan akhirnya dia pergi untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Nah, Saudara, bagian ini mengingatkan dan memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan kita di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini juga sebuah sindiran begitu ya kepada para imam, orang-orang Yahudi khususnya, di mana mereka adalah orang-orang yang dipercayakan lebih dulu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Walaupun mereka tahu, tetapi mereka tidak peduli. Berbeda dengan gambaran yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berdosa dalam tanda petik ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang orang-orang itu dianggap demikian, pemungut cukai ya, perempuan yang nakal, begitu dipandang sebagai hal-hal seperti itu, dan juga yang lainnya. Nah, tetapi saudara, dari dua ini kita bisa mencoba melihat
bagaimana gambaran kehidupan yang juga bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya ya, yang sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan begitu ya. Apakah kita hari ini juga sudah menerapkan kehidupan sebagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan? Atau kita sudah merasa posisi yang nyaman, posisi yang pasti aman karena saya seorang rohaniawan, seorang aktivis ya, seorang yang biasa terlibat pelayanan di gereja dan kita merasa kita baik-baik saja, tidak peduli untuk melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Karena saudara, seringkali kita merasa di satu titik yang nyaman sehingga kita tidak lagi peduli memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang saudara yang dimana mereka hidup di dalam dosa yang memang tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, mereka sadar. Mereka tinggalkan cara kehidupan yang lama dan menjadi orang yang hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Pertanyaannya hari ini saudara, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Perubahan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Adakah perbedaan kita sebelum kenal Tuhan dan saat ini kita boleh mengenal Tuhan? Adakah sesuatu yang nyata yang dapat dilihat? Mari saudara kita cek kehidupan kerohanian kita. Adakah perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita saudara sebelum dan setelah mengenal Tuhan? Perubahan apa yang nampak di dalam hidup kita? Apa yang jauh lebih baik hari ini dalam kehidupan kita? Nah, kiranya saudara kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita melihat kehidupan kerohanian kita. Sudah semakin lama kita menjadi anak Tuhan, sudahkah kita menjadi lebih baik? Dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perbuatan, dalam sikap hidup. Sehingga kehadiran kita, kehidupan kita boleh sungguh menjadi berkat. Mari kita introspeksi di dalam diri kita dan anak yang manakah kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan akan identitas kami. Sudahkah kami hari ini taat, setia melakukan firman-Mu ya Tuhan? Kami sadar seringkali kami merasa nyaman dan tidak terlalu peduli akan kehidupan kerohanian kami. Tapi saat ini kami mau Tuhan, kami mau belajar kembali menyadari. Biarlah kami juga boleh tetap taat dan setia. Di tengah kesibukan, di tengah kepadatan aktivitas, di tengah banyaknya kerjaan yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Tolong Kau jaga hati kami. Untuk kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu. Dan terjadi perubahan di dalam hidup ini seiring kami boleh mengenal Engkau. Biarlah kami semakin juga dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita. Kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita untuk mengintrospeksi diri kita hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan bagikan renungan ini sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih.